Bab 568. Mewarisi posisi raja. Denny Yuen dicekik oleh Jerry Yang, dia merasa nafasnya menjadi sesak, rasa takut atas kematian membuat dia menyesal. Jika tadi dia tidak memprovokasinya, bukankah tidak akan terjadi hal seperti sekarang? Hanya saja, penyesalan sudah terlambat. Dia berusaha memberontak, tetapi tetap tidak berdaya. Orang-orang yang mengetahui identitas dari Denny Yuen saat ini hanya merasa Jerry yang sudah gila. Dia baru saja membunuh Hagai Song, lalu sekarang menyerang Denny Yuen lagi. Dua orang ini berasal dari 8 keluarga besar kota Yan. Harley Song dan Hara Song juga tercengang, Jerry yang telah membunuh Hagai Song, itu sudah melampaui dugaan mereka, dan sekarang ternyata dia masih ingin membunuh Denny Yuen. Denny Yuen, kamu tahu apa yang aku ingin tahu? Sebelum pertandingan berakhir, kamu harus memberitahu aku jawabannya, atau malam ini akan menjadi malam terakhir kamu. Jerry yang tidak menanggapi orang yang lain, tatapannya tertuju pada Denny Yuen yang sedang memberontak, lalu memberikannya kesempatan yang terakhir. Setelah berkata, Jerry yang mengayunkan tangannya, lalu Denny Yuen seperti sampah, terlempar beberapa meter jauhnya, lalu terbanting di atas tanah. Meskipun sangat memalukan, tetapi Denny Yuen masih merasa bersyukur, setidaknya dia masih hidup. Petua dengan pakaian kuno menatap Jerry yang dengan mendalam, kemudian berbalik, dan pergi ke sisi Denny Yuen. Ketika Denny Yuen menatap Jerry yang lagi, dia tidak berani memprovokasi lagi, di dalam tatapannya hanya ada rasa takut. Awalnya dia mengira, selama petua dengan pakaian kuning ada di sini, maka meskipun Jerry yang sangat kuat, dia tetap tidak berdaya untuk menyerangnya, namun baru saja Jerry yang hampir membunuhnya, hal ini membuat dia sadar, Jerry yang sangatlah mengerikan. Kejadian ini juga Hawk Song lihat sendiri, saat ini tatapannya terlihat sedikit tertekan. Argus, menurutmu bagaimana kemampuan pemuda itu jika dibandingkan dengan kamu? Hawk Song tiba-tiba bertanya. Pria parubaya dengan jubah yang berdiri di sisinya menggelengkan kepalanya, karena belum bertarung, aku tidak berani membual. Tadi yang dia lakukan itu aku juga bisa melakukannya. Jika benar-benar bertarung hingga mempertaruhkan nyawa, siapa yang akan mati, masih belum dapat dipastikan. Setelah mendengar ucapan Argus, Hawk Song terkejut. Argus adalah petarung yang dia undang dengan harga langit, bahkan petarung-petarung terhebat keluarga Song juga tidak berani mengatakan mereka adalah lawan dari Argus. Saat ini, seorang pemuda yang masih belum berusia 30 tahun, ternyata begitu dipandang tinggi oleh Argus, apa jangan-jangan kemampuan Jerry yang bahkan di atas Argus. Teman dari adik kedua kali ini benar-benar tidak biasa. Hawk Song berkata, jika Jerry yang benar-benar naik ke atas arena, tidak masalah jika dia kalah dari Argus, namun jika dia menang, maka Harley Song akan mendapatkan kekuasaan untuk menguasai hampir setengah asetnya. Hal ini baginya adalah ancaman yang sangat besar. Jika Harley Song kali ini kalah, maka di generasi ketiga keluarga Song ini sudah tidak ada pesaing yang lain lagi. Argus, tolong bantuannya kali ini, kamu harus menang. Hawk Song berkata dengan serius. Tuan Hawk tenang saja, aku akan berusaha. Argus berkata. Ketika sedang berbincang, pertandingan sudah dimulai lagi, tatapan semua orang kembali ke atas arena. Setelah pertandingan berlangsung, petarungnya menjadi semakin kuat, pertandingan juga menjadi semakin menakjubkan. Jerry yang hanya memandangi pertandingan di atas arena seperti tidak terjadi apa-apa. Harley Song dan Hara Song berada di sisi Jerry Yang, mereka tidak berani bicara, hanya saja terkadang mereka akan melirik Jerry Yang. Tuan Yang, nanti kamu akan bertarung. Hara Song akhirnya bertanya. Sejak awal dia sudah menyadari, Harley Song sudah beberapa kali ingin bicara, hanya saja dia tidak berani bertanya. Harley Song terkejut, tetapi ketika melihat Jerry yang tidak terlihat kesal, dia baru menghela nafas lega, lalu menatapnya dengan tatapan yang penuh harapan. Dari kemampuan Jerry yang tadi, jika dia ikut bertandingan, maka presentase kemenangan atas anak buah Hawk Song masih sangat besar. Jika menang, maka posisinya di keluarga Song akan meningkat pesat, bahkan mungkin setara dengan Hawk Song.
Jerry yang melirik Hara Song, saat ini dia sedang menatap dirinya dengan penuh harapan, dan juga permohonan. Harley Song juga seperti ini, memohon dengan penuh harapan. Tuan Yang, aku tahu, agak tidak pantas jika kami meminta kamu bertarung, namun pertarungan ini sangatlah penting untuk aku. Selama kamu dapat membantu aku, maka nyawa aku ini akan menjadi milikmu. Harley Song berkata dengan serius. Keluarga bangsawan seperti keluarga Song ini, hanya ada pemenang, tidak adalah pecundang. Karena pecundang akan berakhir dengan mengenaskan, dan kemungkinan besar akan menghadapi kematian. Bagaimanapun dia ini bersaing dengan Hawk Song, selama beberapa tahun ini akumulasinya juga sudah banyak, jika kalah, Haka Song pasti akan membunuhnya, sehingga dia tidak perlu menghadapi ancaman di masa yang akan datang. Tiba saatnya, tidak hanya dirinya yang akan terancam, namun adiknya Hara Song juga sangat terancam. Karena itu, pertandingan ini adalah kesempatannya yang terakhir, jika tidak menang, maka dia akan menghadapi kematian. Aku ini sudah membunuh kerabat keluarga Song, namun kamu masih meminta bantuan dariku, apakah tidak takut keluarga Song mempertanyakanmu? Jerry yang tidak langsung menjawab, dia bertanya sembari tersenyum dahulu. Harley Song segera berkata, masalah ini, Hagai Song sendiri yang bertanggung jawab, tidak bisa menyalahkan orang lain. Jika keluarga Song benar-benar meminta tanggung jawab dariku, maka aku hanya dapat menerimanya. Ini adalah kesedihan dari persaingan di dalam keluarga bangsawan. Jika sudah ikut serta dalam persaingan, maka dia harus berjalan hingga akhir, kecuali mati. Dia sudah tidak ada jalan mundur lagi. Selama anak buah Hawk Song bertanding, maka aku akan bertanding. Jerry yang akhirnya setuju. Mendengar ucapan tersebut, Harley Song dan Hara Song sangat senang hingga ingin menangis, kemudian mereka tidak berhenti berterima kasih. Jerry yang tidak bicara, dia hanya menyaksikan pertandingan saja. Di waktu yang bersamaan, di sebuah ruangan VIP di Gold Club, Denny Yuen berbaring di atas kasur, di sana masih ada seorang dokter, dokter sedang memeriksa seluruh tubuhnya. Tadi Jerry yang melemparnya seperti sampah, dan tubuhnya terbanting ke atas lantai, jadi dia merasa sangat kesakitan. Tenang saja, tidak ada masalah besar. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, dia berkata. Denny Yuen menghela nafas lega. Dirinya yang sebelumnya angkuh, saat ini sudah tidak berani lagi, saat ini matanya terlihat penuh dengan rasa takut. Petua Tang, aku benar-benar tidak tahan lagi, tolong lepaskanlah aku. Denny Yuen tiba-tiba memohon. Sedangkan orang yang dia mohon adalah petua dengan pakaian kuno yang sejak awal hingga akhir terus berada di sisinya seperti pengawal. Petua dengan pakaian kuno mengangkat alisnya, lalu dengan kesal berkata, jangan lupa, jika bukan karena aku, sekarang kamu sudah menjadi mayat. Jika kalian ingin mengusiknya, maka kalian usik saja, aku ini hanya seseorang yang lemah, aku tidak bisa bertarung dengannya. Denny Yuen sudah hampir menangis, tadi dia hampir saja mati karena Jerry Yang, jadi saat ini dia benar-benar takut. Piak. Petua pakaian kuno menamparkan wajah Denny Yuen, lalu dengan kesal berkata, tidak berguna. Jika bukan karena mempertimbangkan ibumu, sejak awal aku sudah akan menamparkan kamu hingga mati. Bagimu, Jerry Yang itu seharusnya hanyalah batu asahan saja, hanya dengan lawan seperti itu, kamu harus bisa menjadi kuat. Jangan lupa, di dalam tubuhmu masih ada setengah darah keluarga kerajaan. Jika kamu tidak bisa dibandingkan dengan seorang anak buangan, maka atas dasar apa kamu menjadi raja dari keluarga Cao? Mendengar ucapan tersebut, Denny Yuen tercengang. Bahkan dia tidak mengerti, kenapa petua pakaian kuno ini melindunginya, bahkan mewarisinya bela diri, ternyata dia berasal dari keluarga Cao. Tentu saja dia tahu, keluarga Cao adalah keluarga ibunya. Salah satu 4 keluarga besar raja yang diusir dari keluarga kekaisaran beberapa tahun lalu. Maksud kamu, aku memiliki harapan menjadi raja dari keluarga Cao. Denny Yuen tercengang sejenak, kemudian bertanya dengan terkejut. Benar, dan Jerry yang adalah batu asahan kamu untuk menjadi raja. Petua pakaian kuno berkata.
Tetua Tang, kamu jangan menipu aku, meskipun aku memiliki setengah keturunan keluarga Cao, namun atas dasar apa aku berhak meneruskan posisi raja keluarga Cao? Denny Yuan menggelengkan kepalanya, dan terlihat tidak percaya. Petua dengan pakaian kuno berkata dengan tenang, akhir-akhir kondisi keluarga Cao sedang tidak baik, keluarga Cao sudah tidak berjaya lagi, bahkan kemungkinan besar akan dikeluarkan dari 4 keluarga besar kerajaan. Apakah kamu tahu apa yang akan keluarga Cao hadapi jika dikeluarkan? Denny Yuan menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu. Meskipun ibunya adalah keluarga Cao, namun dia tidak pernah berhubungan dengan anggota keluarga Cao, dan petua dengan pakaian kuno ini adalah pertama kalinya. Jika dikeluarkan, keluarga Cao tidak akan seberuntung saat dikeluarkan dari 9 keluarga kekaisaran besar, karena masih dapat menjadi 4 keluarga besar kerajaan, karena yang akan dihadapi keluarga Cao hanyalah kemusnahan. Petua pakaian kuno berkata dengan serius. Denny Yuan tercengang, baginya, keluarga kekaisaran dan keluarga kerajaan sudah merupakan keluarga tertinggi di Kyushu. Meskipun keluarga Cao dikeluarkan dari keluarga besar kerajaan, mereka tetap bisa berada di atas 8 besar keluarga bangsawan. Namun tidak disangka, jika keluarga Cao dikeluarkan, maka mereka akan menghadapi pemusnahan. Bagaimana mungkin? Denny Yuan tidak percaya. Dahulu 4 keluarga besar kerajaan, kenapa bisa dikeluarkan dari 9 keluarga kekaisaran Epsar? Itu karena kemampuan mereka tidak cukup, sedangkan 4 keluarga besar kerajaan yang sekarang kekuatannya sudah berkurang besar, masih jauh dari kejayaan keluarga kekaisaran, hanya dengan menelan keluarga raja yang lain, mereka baru memiliki harapan masuk kembali ke keluarga kekaisaran. Petua dengan pakaian kuno terlihat sedih, lalu berkata, karena kondisi keluarga Cao seperti ini, kami harus mencari solusi untuk meningkatkan kemampuan keluarga Cao, sehingga kami dapat terbebaskan dari belenggu eliminasi. Dan kamu, meskipun hanya ada setengah keturunan keluarga Cao, namun kamu tetap keluarga Cao, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, maka apa salahnya menyerahkan posisi raja kepada kamu? Keluarga Cao yang sekarang, bukan mempertimbangkan garis keturunan, namun mempertimbangkan kemampuan kamu. Menginjak jari yang di bawah kaki, maka kamu akan menjadi raja. Petua pakaian kuno berkata dengan serius. Saat ini, Denny Yuan merasa darah di dalam tubuhnya bergejolak. Dia telah berjuang untuk posisi kepala keluarga Yuan selama bertahun-tahun, namun akhirnya semuanya hancur karena Jerry Yang. Saat ini, ternyata dia memiliki harapan menjadi seorang raja. Meskipun keluarga Cao adalah keluarga kerajaan yang akan musnah, namun keluarga Cao tetap tidak dapat dibandingkan dengan 8 besar kota Yan. Menginjak jari yang di bawah kaki, tatapan Denny Yuan memanas. Memikirkan semua yang dihancurkan oleh Jerry Yang, niat membunuhnya pada Jerry Yang menjadi semakin kuat. Benar, hanya dengan menginjak Jerry Yang di bawah kaki, kamu baru dapat memperoleh posisi raja. Petua pakaian kuno berkata, kamu adalah orang dengan hati yang liar, dan keluarga Cao sedang membutuhkan orang seperti kamu. Bersambung.